Okay. Oh, got it. Okay. Hari ini kami akan terus dengan bab 5 PR nomor 4 dan uh, kemarin sudah uh, bicara tentang 42 sampai 44 dan hari ini mulai dengan 45. 45. Uh, siap untuk berdoa? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami kembali bersyukur kepada-Mu atas kasih setia-Mu. Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk belajar mengenai kelas dewasa ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami sebagai mahasiswa sehingga apa yang disampaikan oleh Pastor B kami dapat memahami dan mengertinya Tuhan. Bila doa dan permohonan kami hanya dalam nama Yesus Kristus kami datang dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kami terus dengan 45 alih pastor yang bertanggung jawab untuk merencanakan kelas Alkitab bagi jemaat, alternatif apa yang biasanya lebih efektif. Dan silakan satu mahasiswa membaca jawaban. Ketika kelas pembelajaran Alkitab untuk orang dewasa dipandang sebagai usaha pendidikan jemaat, Komisi Pendidikan harus membantu merencanakan dan menyelesaikan pendidikan Alkitab untuk orang dewasa. Pengurus gereja dan jemaat dapat mendiskusikan pekerjaan kelas pembelajaran Alkitab tersebut dalam berbagai pertemuan dan mengusahakan perhatian mereka untuk menyelesaikan kelas tersebut. Oke, baik. Ya, biasanya lebih baik daripada pastor sendiri memilih informasi. Lebih baik jika dia kerja bersama-sama dengan komite pendidikan. Jika jemaat kecil dan tidak ada atau belum ada komite pendidikan, hanya seperti dewan penurus kerja bersama-sama dengan mereka untuk menerima informasi dari jemaat dan juga untuk membuat keputusan setiap tahun menulis rencana untuk tahun itu. Biasanya itu lebih baik jika Anda membuat rencana untuk 12 bulan dan sebelum tahun selesai bertemu lagi dan membuat rencana untuk tahun depan. Jika Anda merasa 12 bulan terlalu banyak, terlalu jauh, mungkin 6 bulan, 6 bulan. Tunggu sebentar, saya mau cek satu hal. Catechism. Let's see. Let's see. Saya cek untuk satu hal di sini dari informasiku. Bible studies di sini. Saya cek. Tunggu sebentar. Oke, baik. Oke, Pastor August, mungkin Anda akan perlu menolong dengan terjemahan karena ini dalam bahasa Inggris. Ketika saya pastor dalam jemaat, setiap tahun
sebelum bertemu dengan Komite Pendidikan atau Dewan Penurus untuk membuat rencana, saya memberi kepada jemaat mungkin 2-3 kali setelah ibadah selesai Bible Study Survey. Dan ini adalah hanya contoh yang mungkin Anda bisa dipakai. So, Pastor August, this is a Bible Study Survey. Ini adalah survei untuk PA. Do you currently attend a Bible class? Yes or no? Apakah Anda hadir di dalam PA? Ya atau tidak? Would you be interested in hosting or leading, maybe Levy Bike leading, hosting or leading a Bible class in your home under the direction of the pastor? Yes or no? Apakah Anda suka menjadi pemimpin di dalam PA di rumah Anda di bawah bimbingan pastor? Itu penting dalam mungkin jemaat besar dengan banyak kelompok yang mau belajar topik spesifik dan mungkin pastor tidak punya cukup waktu untuk punya 3-4 PA per minggu sehingga dia mencari untuk kaum awam dengan sifat untuk mengajar dan kerjasama dengan dia memberi latihan tetapi mereka membimbing seperti fasilitator. Okay, would you attend any of the current Bible classes if they were offered at a different time of the day or a different day? Apakah Anda menghadiri PA jika ini diselenggarakan di waktu yang berbeda atau di hari yang berbeda? Ya, kadang-kadang mungkin orang mau datang tetapi tidak cocok dengan jadwalnya karena tugas sebagai pekerja. Okay, would you be interested in attending a Bible class if any of the following were offered? Apakah Anda tertarik untuk menghadiri PA jika if any, I'm sorry, Pastor? If any of the following classes were offered to you or made available to you? I'm not sure about if any following were offered. I'm not sure about that. Okay, pertanyaan untuk jemaat Anda mungkin Anda ikut dengan kelas Alkitab jika topik-topik yang berikut diberikan. Oh yeah, sorry. I'm not reading the explanation. Ya, dan ada contoh kelas untuk orang dengan umurnya yang sama seperti remaja, orang tua, atau orang belum menikah, atau untuk orang yang sudah menikah, seperti grup yang spesifik seperti itu. Contoh lain menurut jam atau waktu untuk kelas. Kelas Alkitab atau PA di malam atau Anda bisa bertanya siang, sore. Anda mungkin merasa Anda mungkin mau datang jika Anda bisa menolong memilih topik. Satu lain, jika ada PA dekat rumah, mungkin mereka tinggal lebih jauh dari jemaat sehingga mungkin punya kelas dalam rumah anggota dekat mereka. Dan PA yang bertemu
mungkin 2 kali per bulan, 1 kali per bulan daripada setiap minggu. Itu hanya, dan ini untuk line. Mereka bisa menulis line. Dan di sini idea untuk topik untuk PA, dan mereka bisa memberi ide mereka, suggestions. They have an opportunity to write their suggestions. Ya. Apa saran-saran untuk topik PA? Saudara mau memberikan saran, ingin topik apa? Nah, ini kira-kira ditulis di sini dalam survei. Lain atau berbeda dari topik, ada ide yang menolong PA bertumbuh sehingga lebih banyak orang datang. Mereka punya ide atau suggestions to increase Bible class. Saran-saran supaya pesertanya itu lebih tertarik, lebih banyak ya, lebih meningkat. And nama mereka tidak perlu, jika mereka mau bisa memberi tanda tangan, jika tidak mau punya opsi untuk tidak perlu. Dan terima kasih untuk bantuan dengan survei. Dan ambil survei seperti itu dan bicara dengan komite pendidikan atau dengan dewan penerus, dan menurut informasi yang diterima membuat rencana untuk 6 bulan, mungkin 1 tahun. So ini hanya contoh yang saya mau memberi kepadamu sebagai ide untuk menolong PA bertumbuh menjadi lebih besar, lebih banyak orang ikut. Ada pertanyaan atau May you send us this file for us, Pastor? Okay, let's see. Let me try to remember to send it. Send Bible class a file. Okay, I have a note. Am I supposed, was there something else I was supposed to send you that I forgot about, or is that ever? You will send us about schedule and about I can't remember. I'm thinking I might have forgotten to send something. Yeah. Well, if you think of it, let me know. Send me an email. Okay? Yeah. Okay, kembali ke share screen. Setelah itu ada pertanyaan atau bisa terus dengan 46? Terus. Oke, dengan 2 cara apa pendeta atau pastor dapat menyediakan pengajaran kelas di jemaat? Dan ini ada 2 jawaban. Satu, pastor diri sendiri mengajar, atau pastor mengajar orang lain, mungkin 2-3 orang, dan mereka mengajar PA dalam rumah mereka. Ini mungkin lebih baik untuk jemaat yang besar. Kadang-kadang mungkin 1 topik, tetapi 3 grup dalam 3 lokasi. Dan orang yang tinggal dalam 1 lokasi pergi ke sana, dan orang lain ke tempat lain, ke rumah lain, dan lain-lain seperti itu. Dan pastor daripada mengajar 3 tempat 3 kali 1 topik, dia mengajar 1 kali kepada orang yang membimbing PA itu dalam rumah, sehingga mereka menolong pastor, tetapi pastor memberi mereka latihan. Okay, is that clear? So
the pastor himself teaches, or the pastor trains others to teach classes that he doesn't have enough time to teach all, if there are many classes. Sometimes he needs to get help. Jadi pastor bisa mengajar sendiri atau bisa melatih orang untuk membantu dia mengajar dalam PA ketika dia terlalu banyak tugas ya. Jadi bisa melatih orang lain. Bukan menyerahkan ke orang lain ya, tetapi melatih dulu. And just as a point of comparison, we have questions like this because two of the congregations I served had maybe 600 members in one congregation. And there were maybe, multiple groups by age or by social position, married, not married, things like that. Yeah. So sometimes just too much for the pastor to do all of it himself. In a smaller congregation where you have 50, 100 people or less, normally the pastor can teach all those classes. Ya, jadi kadang-kadang kalau di gereja yang besar dengan banyak sekali grup kelompok, ada yang kelompok yang dewasa, ada kelompok yang muda, dan kelompok yang usia sudah lansia, itu biasanya pastor akan melatih orang untuk membantu dia mengajar PA. Tetapi kalau banyak di bawah 100, normalnya pastor bisa mengajar sendiri. Okay, any questions there? Pertanyaan? Tidak ada. I remember, Pastor, you will send us VIP visits. Oh, yeah. Thank you. Okay. Also, terima kasih. VIP dan VIC. Okay, yeah, bye. Okay. I have a note now. Thank you very much. I knew I forgot something. Okay. If there are no questions, then we can go to 47. Sewaktu pastor merencanakan dan mengatur kelas-kelas Alkitab PA, apakah yang harus diingatnya mengenai hal-hal berikut? A. Pada hari apa kelas Alkitab harus bertemu? On what day of the week should the class meet? Kelas pembelajaran Alkitab yang dilakukan selama sekolah minggu remaja dapat menarik banyak pendaftar. Pastor sebaiknya mempertimbangkan pelaksanakan kelas pengajaran Alkitab baik pada minggu pagi maupun setiap malam hari sepanjang minggu. Mungkin terjemahan itu tidak jelas. Ketika saya membaca, saya tidak tahu jika jelas, accurate dengan bahasa Inggris atau tidak. Mungkin lebih dekat bahasa Inggris, bahasa asli. Pastor harus pertimbangkan untuk mengadakan kelas pendalaman Alkitab baik pada hari Minggu pagi maupun pada malam hari kerja. So what the English says, Pastor August, for that one is Sunday morning or on a weekday evening. So you offer it on Sunday before church or after church, but then you repeat the same class maybe on Wednesday or Thursday, middle of the week, but in the evening. So people have a choice of morning versus evening and days of the week. Ya, ini jadi kita bisa bikin PA itu hari Minggu pagi sebelum ibadah atau sesudah ibadah, atau diambil di malam hari. Malam hari itu bukan hari Minggu ya, tetapi hari-hari biasa. Bisa hari Selasa, Rabu, Kamis, ya, tapi hari malam. Ketika saya pastor dalam jemaat biasanya
setiap minggu saya punya 4 kelas Alkitab. 1 seperti PA untuk dewasa, 1 lain dan itu untuk dewasa hari Minggu. Jemaat Karena Besar punya 2 ibadah, jam 8 dan jam setengah, mungkin jam 11, dan antara itu mungkin seperti jam setengah 10 sampai setengah 11 ada PA, dan pada waktu itu sekolah minggu untuk anak juga. Tetapi saya memberi latihan kepada orang dari kaum awam untuk membimbing itu, dan saya punya PA jam yang sama. So itu hari Minggu pagi untukmu sebelum atau setelah ibadah. Dan kedua, saya punya PA topik atau buku Alkitab berbeda dari minggu, dari hari Minggu. Itu alternatif, topik berbeda, doktrin berbeda, buku Alkitab berbeda. Biasanya seperti Rabu di malam, mungkin jam 7 seperti itu. So itu 2 untuk dewasa. Dan 1 lagi untuk pemuda yang belajar untuk CD, dan 1 lagi untuk dewasa yang belajar untuk CD. Karena pertanyaan orang dewasa biasanya lebih dalam, karena mereka sudah tinggal dalam dunia cukup lama dan punya pengalaman kehidupan. Dan kadang-kadang mereka punya pertanyaan dewasa dan mau diskusi lebih dalam. So saya punya biasanya 4 kelas setiap minggu. Hari Minggu mungkin buku Alkitab untuk dewasa sebelum ibadah atau setelah ibadah. Kedua, PA lain untuk dewasa, tetapi itu adalah topik berbeda atau buku berbeda dan bertemu malam daripada pagi. Untuk dewasa, keluarga gereja yang mau belajar untuk CD, dan lain untuk pemuda yang mau belajar, siap untuk belajar CD. Dan sekolah minggu saya memberi latihan kepada guru untuk mengajar itu. Pertanyaan mengenai itu? Ada? Tidak ada? Itu biasa rayon atau apa? So when you have Bible study, do you define as a territory, or you just make one time then all join together? Normally when I would have a Bible class, we would have it on Sunday was one class. And let's say on Sunday, for example, we were studying the book of John. And everybody who wanted to come and study the book of John would come on that day, on Sunday before church, and come to Bible class. Then on maybe Wednesday, I would have another class for adults, but in the evening. And on that day, I would maybe, let's say, have a topic like marriage, and we would study everything the Bible said about marriage. So I would have 2 different classes at 2 different times to give people choices. But in one place, I'm sorry, but my question is, do you make the Bible class in different place, such as in their home, member home, or only in church? So every member come to church. I have done both.
I have done 3 things. I have taught at the church, I have taught in people's homes, and I've trained lay people to teach the Bible class in their home. Ya, So jadi I've Pak done 3 different styles I've used personally. Jadi Pak B membuat dengan 3 cara ya. Jadi membuat PA di gereja, lalu juga membuat PA di rumah tangga, lalu juga membuat PA semacam PA bagi kaum awam ya. What do you mean about lay people? What the difference with member? Do you mean lay people is non-member? You mean when people teach for me? No, you said that you divide three places, when you make a Bible class. First in church, secondly in their home, and the third you said lay people. What do you mean by lay people? Kaum awam. Yeah, In the awam home, is non-member or member? usually a member Okay. a member of the church. Yeah. But I have also had opportunities for people who were not members, who wanted to study the Bible and maybe join the church and be confirmed. And I would teach them privately in their home because their schedule would not allow them to come to the church when I had the normal class, the regular scheduled class. Oke, jadi tadi Pak B bikin dengan 3 cara ya. Satu di gereja umum ya, pembelajaran secara umum. Kemudian yang tadi ada topikal yang dikhususkan kepada beberapa orang. Kemudian yang tadi ada kaum awam. Kaum awam itu biasanya ada orang yang ikut juga, bukan anggota. Lalu kemudian mereka ketika punya waktu untuk ikut, mereka akan ikut belajar PA tadi. Kemudian kalau sudah siap nanti di sini mereka akan ikut sini. Supaya waktu yang mereka punya itu sesuai. So, yeah, and I also had an example where young mothers wanted a Bible class with topics they chose as young mothers that they were interested in. And because they had small children, they wanted to meet in the home of one of the mothers, and then they could have food and everything for the children. And it was easier for me to meet them in the home than for them to come to the church. This was their request, not my idea. It's something they requested. First, can you teach a special class for us? Secondly, can you come to our house and teach it? It was one of the women who was a member said, I will be the host and everyone will come to my house. And then they would bring food and feed the children, and then I would teach them the Bible class in her home. But all a group of mothers, all young mothers. Ya, ini yang disukai. Ada kelompok mama-mama muda ya, yang biasanya itu mereka lebih suka selain mendengar khotbah di gereja, PA di gereja juga mengundang pastornya untuk datang untuk beri PA khusus untuk mama-mama muda. Mereka masak lalu kemudian mengundang pastornya untuk datang ke rumah mereka, lalu mereka kumpul kemudian mendengar PA khusus dengan topik mama muda, lalu mereka sambil bagaimana cara mengurus anaknya, mereka bawa anaknya, kemudian ada PA seperti itu. Tapi tentu saja pastornya bawa istri sendiri ya. Satu hari dalam kelas itu dengan perempuan itu dengan anak kecil, saya ke rumah dan pergi ke meja dan duduk, dan anak kecil datang dan duduk dekat aku dan berkata, oh, saya pikir pastor baru mandi, dia bau seperti sabun.
Wangi. So he says, "Oh, you smell like soap. You must have just had a bath." Aduh, baunya kayak sabun. Pasturnya bau sabun. Masih penting ya daripada bau. Okay, so yeah, they should plan Bible classes at the church, but be ready to look at alternatives outside of the church building too. Ya, jadi kita harus bersiap untuk memberi PA baik itu di dalam gereja maupun juga di luar gereja. And different days of the week and different times of the day. Jadi bisa juga dilakukan dalam hari-hari yang berbeda, waktu-waktu yang berbeda. Normally, scheduling a Bible class as far as day and time, the pastor has to adjust according to the work schedule of most of his people. Ya, normalnya kalau kita membuat jadwal-jadwal yang berbeda-beda tadi, kita harus menentukan itu apa, membuat perencanaan jadwal yang jelas ya. Okay, berapa lama atau waktu setiap sesi menurut ini membatasi waktu pertemuan dalam kelas menjadi 1 jam dapat mencegah kebosanan. Pertemuan malam yang terlalu lama dan melampaui jadwal waktu yang telah ditentukan akan mengecilkan hati orang-orang yang hadir. Kelas seharusnya dimulai dan selesai tepat waktu. So untuk kaum awam, mereka lebih senang jika ada jadwal kurang lebih 1 jam dan mulai cepat dan selesai ketika 1 jam dipakai. Indonesia mungkin sedikit berbeda karena masyarakat di Indonesia jam karet lebih biasa untuk Indonesia. Tidak semua, Pak Betul. Yeah. So normally you have about a 1-hour class, and then you end at 1 hour, and always start on time and end on time. But about 1 hour is a maximum. Ya, maksimalnya 1 jam lah bikin PA itu, nggak usah lama-lama ya, biar nggak bosan. Normally, when I would teach a class during the week, not on Sunday because I had to go prepare to lead worship and preach, but on the weekday, I would always stay longer, offer to stay longer if people had questions they wanted to keep discussing. But we would stop the class, end the class. People who needed to go home would go home, but sometimes there were maybe 1 or 2 people who wanted to keep discussing something, so I would always offer to stay a little longer. Jadi ada beberapa orang yang memang ketika PA itu mereka butuh diskusi, ya, butuh bertanya. Nah, tetapi Pak B akan tetap berhenti dengan waktu yang sudah ditentukan, lalu yang lain boleh pulang, tapi ada beberapa orang yang ingin diskusi. Nah, itu dipersilakan untuk tinggal lebih lama untuk mendiskusikan hal itu tadi. Oke, terus? Ya, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, tidak ada? Lanjut, silakan. Oke, berapa banyak kelompok usia yang harus ada untuk kelas Alkitab dewasa? Dalam kelas pembelajaran Alkitab ini, kelas-kelas tidak perlu dibagi menurut usia mereka sebagaimana dilakukan dalam sekolah minggu. Sekolah minggu mungkin anak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan
jika ada kelas untuk SMP 7-8 mungkin 9 seperti itu. Dengan dewasa tidak perlu. Kelas pembelajaran Alkitab ini hanya perlu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu mereka yang berusia sekolah minggu dan semua orang dewasa yang usianya melampaui usia sekolah menengah. So, ketika kami membaca tentang itu, let's see. So maybe 2. With adults, normally you do not have to make age divisions for regular Bible class because often the younger adults appreciate the experience or the answers the older adults give based on experience. And often the older people in the Bible class contribute to the answers because they answer based on experience. So often it's good to have the young adults all the way to the older adults meeting together. Jadi kalau usia dewasa itu nggak perlu dipisah kayak anak sekolah minggu ya, karena kadang-kadang ketika kita gabungkan bersama itu, kalau sedang PA itu ada diskusi yang kemudian dijawab dengan pengalaman orang yang lebih dewasa tadi. Yang lebih dewasa itu akan memberi jawaban berdasarkan pengalaman hidup mereka karena mereka sudah hidup. Jadi lebih baik digabungkan antara dewasa yang masih muda dengan orang-orang dewasa yang sudah tua, itu digabungkan saja. Okay. Continuing with D. Apa saja cara agar Alkitab dapat dipelajari di kelas mingguan? Dan saya memberi dari buku 6 contoh. Kitab atau bagian-bagian dari kitab seperti Kejadian, Lukas, Kisah Para Rasul, Wahyu, buku Alkitab. Pengajaran atau doktrin, belajar satu doktrin seperti pengudusan atau mungkin doktrin seperti pembenaran, seperti itu. Topik mungkin topik seperti pernikahan atau hubungan anak dengan orang tua atau kematian. Ada topik dan ambil informasi dari banyak buku. Mengenai topik sering kali saya menerima informasi langsung dari katekismus kecil, katekismus Luther kecil, yang ditulis oleh dosen Kuski, karena di sini ada banyak topik juga. So mengenai B dan C, doktrin dan topik, cek dalam katekismus Luther. D itu adalah toko-toko Alkitab. Mungkin saya punya satu kelas mengenai perempuan dalam Alkitab dan bicara tentang perempuan yang baik dan yang nakal, memberi kelas mengenai itu. Itu adalah pengajaran dalam gereja Lutheran, pengakuan Lutheran. Itu buku Concord, bagian buku Concord seperti itu, dan kadang-kadang sejarah gereja seperti waktu zaman reformasi sebagai contoh, zaman reformasi. So semua ini adalah bagian besar mengenai topik, mengenai bagian yang orang suka mengajar.
Okay. And I think we have a great blessing, actually, especially for GLI, because we already have material. But unfortunately, I'm sometimes disappointing because we not use this material in our teaching. Even if in our Bible study, sometimes I found that many workers only use just some verses, and then he just speak without planning, without theme, or just make Bible study as a formality. I think. Yeah. When And a pastor, first of all, explain that to them, what you just said to me. Ya, saya mengatakan pada Pastor Pedan, khususnya untuk materi ini, kita itu punya berkat besar, khususnya GRI ya, yaitu materi-materi yang sudah diterjemahkan untuk bahan PA. Mau PA apa saja semua sudah ada, tapi sayang sekali ya, selama saya berada di GRI dari sejak tahun 2010 itu, saya perhatikan bahwa materi ini belum terlalu banyak digunakan. Dan kadang-kadang PA itu hanya ambil secara random, secara acak saja, ambil beberapa ayat secara acak lalu kemudian Pastor memberikan penjelasan sekilas mengenai ayat itu tanpa ada perencanaan, tanpa menggunakan ayat. What do you suggest about this situation, Pastor? Okay. Normally, when I see situations like that, I see a lazy pastor. Ya, kalau situasinya kayak gini ya kita hanya bisa melihat bahwa pastor itu adalah pastor malas. Now, sometimes it might happen where the pastor has someone who gets sick and goes to the hospital, and someone who dies, and someone who got angry with his wife and he has to do counseling, and it all happens at one time. And he may have a day where his Bible class preparation or his sermon preparation is minimal. There's no way to avoid it. Sometimes that will happen. Ya, kadang-kadang memang terjadi ya masa-masa darurat, seperti ketika kita menghadapi orang yang sedang sakit di rumah sakit, kemudian ada orang yang sedang stres. Lalu ketika kita bikin PA, itu persiapannya minimum, persiapannya ya sekedarnya. Itu sekali terjadi dan itu hal yang saya pikir wajar ya. When you have a week like that, you pray to God and ask Him to help you do the best you can with the time available to prepare. Kita sedang berjumpa dengan situasi yang darurat semacam itu tadi, nasihatnya adalah berdoalah supaya Roh Kudus Tuhan menolong kita untuk memberikan yang terbaik, ya usaha yang terbaik dari kita itu ditolong oleh Tuhan. But in a normal week, the pastor needs to block out a period of time to prepare for his Bible class. And if he's not doing that, he's probably a lazy pastor. Tapi kalau minggu-minggunya itu minggu normal, tidak ada situasi darurat, maka seharusnya seorang pastor itu harus mempersiapkan sedemikian rupa PA-nya atau pendalaman Alkitabnya itu harus dipersiapkan secara matang. Kalau tidak demikian, maka dia disebut sebagai pastor malas. And in a situation like that, the leaders of the congregation have the responsibility to tell him they are not satisfied with his work, that he needs to manage his time better and do better at preparing his Bible classes and sermons. Kalau ada situasi yang seperti itu, maka ketua pengurus jemaat, ini penting, ketua pengurus jemaat seharusnya memberikan teguran kepada pastor tadi bahwa
bahwa dia seharusnya memberikan koreksi, memberikan waktu yang terbaik untuk mempersiapkan pelayanannya. Now, when you make use of all the material you already have, like the People's Bible Commentary and other Bible class materials, this actually saves you time. It helps you with your preparation. Nah, sebenarnya apa yang kita sudah punya itu di dalam file-file yang di dalam komputer itu sebenarnya sangat menolong kita menghemat waktu untuk persiapan. And often the pastors and wells at meetings will share Bible class material. Oh, I did a class on the book of Luke. If anybody wants my notes, I will be happy to share them. And I'm looking for some new material. If you have anything you think is what the people in your church enjoyed, let me know. I would like to borrow it for my people. So share material with each other. Ya, bahkan di WS itu, para pastor itu ketika mereka menyiapkan PA, mereka akan membagi kepada para rekan-rekan pelayanan yang lain. Lalu kemudian mereka akan meminta, misalnya, oh silakan ini PA saya. Kalau misalnya ada yang mau pakai silakan. Kalau ada yang mau beri masukan kepada saya silakan. Nanti kalau ada yang mau pakai sebagai bahan PA silakan. Jadi saling berbagi satu dengan yang lain material yang sudah disiapkan. And as far as organizing the Bible class, one thing the pastor can do is say to the people who are coming to Bible class, or maybe to the whole congregation or to the leaders, look at all the Bible classes GLI has. Which ones would you like to study this next few months? Maybe put a list of all the type up a list of all the different materials and put it out. Give everyone a sheet and say all this Bible class material is available to us. Is there something there you would like to study? Let me know. Ya, jadi karena kita sudah punya materi yang cukup banyak tadi, ya kan, kita bisa membagikannya kepada jemaat, lalu kemudian kita menawarkan loh, kita punya materi yang cukup banyak. Kira-kira materi apa yang mau kita pakai sebagai bahan PA? Ayo usulkan supaya kita bisa menggunakan bahan PA ini. Apa yang perlu kita pakai sebagai bahan PA dari yang kita punya ini? If you have the time and the ability and the interest to write your own Bible study, that's wonderful. You can do that, but then also share it with other people. Kalau kita bisa punya kemampuan, punya waktu untuk membuat materi PA sendiri, itu sangat luar biasa. Tapi jangan lupa dibagi juga kepada orang lain hasil PA tadi. But it's often can be very beneficial for you in preparing to teach the class to use material that is already produced by other people in our church. So yes. Familiarize yourself with all the material and use it. Ya, jadi sebenarnya sangat bermanfaat juga kalau kita itu mempelajari apa yang sudah kita punya terlebih dahulu, ya kan? Apa yang sudah dipelajari orang lain terlebih dahulu, kemudian kita bisa gunakan materi yang sudah ada tadi, itu sangat bermanfaat sekali. In English, there's an idiom: you do not have to reinvent the wheel. Yeah. It means we already have the wheel. You don't have to start over and create we already use it. Use what you have. Ya, di dalam bahasa Inggris itu ada peribahasa gini. Nggak usah pakai ban serep kalau sudah ada ban yang utama ya, ban yang bisa dipakai. Ngapain pakai ban serep? Okay, any questions about using material that the church has prepared to help the pastor teach his classes?
Yeah, I'm sorry. From this is sometimes happen in Indonesia. Sometimes many, yeah, I'm not a judge the worker, but I just concerned, worried that I hope my feeling is wrong. I suppose that I assume that many workers sometimes happy with the material from internet because they feel this is very relevant with the situation and they just copy paste Yeah. from yeah, this is very, And my question to them is always, why are you going to sources outside of our fellowship for teaching God's word when you know they are heterodox? ya. Jadi ngapain kita masih bersama-sama dengan uh, persekutuan kita kalau kita itu senang dengan sumber-sumber yang berasal dari gereja itu. Kalau kita sampai ambil bahan PA itu dari internet yang nggak jelas. Saya bilang, saya merasa atau saya menduga mudah-mudahan saya salah. Banyak juga pelayan yang menggunakan internet ya, sumber internet untuk membuat bahan PA. Tapi mudah-mudahan bukan saya salah. This is why we have multi-language productions and the GLI publication program. Itulah kenapa kita perlu punya divisi publikasi, multilingual publikasi. Multi-language production searches for materials from writers of our fellowship, from Wells and other Lutheran churches and CELC. And then they translate it into many, many languages so that the work of people with the same faith and convictions we have can be shared with other people. MLP itu bekerjanya adalah mencari penulis-penulis yang berasal dari gereja sepersekutuan, lalu juga dari CELC, konferensi Lutheran Injili ya, dan kemudian mereka menerjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa supaya digunakan. Nah, sayang sekali kalau ini digunakan. So if those who know English, if they want to look on the internet, look at multi-language publications, look at the material Wells has, and then consider using that. But they might have to translate it then. Jadi kalau saudara punya kemampuan berbahasa Inggris, maka saudara boleh cari internet, tetapi coba carilah internet yang yang berasal dari multilingual publication ya, supaya saudara bisa menikmati produk dari multilingual publication. Okay. Sejarah umum berapa banyak pelajaran atau sesi yang harus ada untuk setiap kelas? Setiap kelas bisa terdiri dari 8 sampai 10 pelajaran. Pembagian kelas Alkitab menjadi kelas-kelas yang lebih singkat seperti itu memberikan banyak kesempatan setiap tahun guna mengundang banyak orang untuk hadir ketika topik baru diumumkan. Satu hal, jika Anda belajar buku Alkitab, ada banyak buku Alkitab dengan banyak bab. So mungkin Anda akan dibagi ke dalam dua kelompok. Dan sebagai contoh, sebelum Natal mengajar setengah buku, dan setelah
Natal sampai Pasca mengajar mungkin bagian lain dan setelah Pasca satu lagi. Sebagai contoh, Injil Matius 28 bab seperti itu. Ketika Anda pergi ke perjanjian lama seperti Yesaya itu adalah 66. So, jika Anda punya satu buku besar, lebih baik jika Anda dibagi into bagian lebih kecil seperti itu. Jelas? Ya. Oke. Bisa terus atau pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak Iko? Yeah, Pak Iko join us, Pastor, because this is the last class, so we will see your face. The next face will maybe be more handsome. Okay, yeah, next Pastor. Oke. 48. Sebelum mengajar kelas Alkitab, apa yang harus selalu diingat melakukan oleh pastor agar kelas bermanfaat dan bermakna bagi umat? Dorongan terbaik untuk menghadiri kelas Alkitab adalah pengajar yang dipersiapkan dengan baik. Oleh karena pastorlah yang paling sering mengajar, ia perlu menyediakan waktu dalam jadwalnya untuk mempersiapkan kelas Alkitab dengan hati-hati. Persiapan ini mungkin membutuhkan waktu yang sama atau bahkan lebih banyak. Dibandingkan saat mempersiapkan khotbah. Sebagai contoh, ketika saya masih tinggal di Indonesia dan mengajar di kampus STTL ketika di Jogja, biasanya untuk setiap kuliah saya belajar mungkin 4-5 jam dan mengajar 1,5 jam sampai 2. Seperti itu. So, 2 hampir 3 kali waktu diperlukan untuk preparasi, untuk mempersiapkan daripada mengajar. Mengajar setelah preparasi yang dalam dan benar tidak sulit. Pergi ke sekolah, ikut dengan mahasiswa dan mengajar materi. Tetapi ketika saya pulang dan harus preparasi untuk besok, sulit sekali karena mungkin 3, 4, 5 jam. Dan sebagai contoh, saya mengajar doktrin atau dogmatika dari buku Lyle Lang, sehingga saya perlu belajar buku dalam bahasa Inggris dan membaca jawaban dari terjemahan bahasa Indonesia yang saya mau mahasiswa mengingat dan menulis pertanyaan untuk mereka seperti itu, membuat PowerPoint. So, preparasi selalu saya perlu banyak waktu untuk preparasi. Dan jika preparasi benar, mengajar tidak sulit. Tetapi jika preparasi hanya sedikit, sulit sekali. Karena saya jika orang tidak membuat preparasi itu, mempersiapkan materi, mereka tidak siap untuk pertanyaan dari mahasiswa. So, sangat penting untuk membuat jadwal untuk itu. Jelas?
Yes. Nah, ini satu hal yang sulit adalah jika mereka adalah pelayanan tenda, karena mereka hanya punya mungkin setengah waktu yang diperlukan untuk semua tugas, karena mereka kerja waktu lain. Mereka perlu menjelaskan itu kepada jemaat sehingga mereka mengerti. Saya berdoa untuk aku karena saya kerja keluar sekular untuk uang dan tidak apa-apa, saya siap untuk melakukan itu, tetapi karena saya harus kerja keluar, hanya waktu dengan batas untuk membuat preparasi untuk PA, untuk latihan, untuk sekolah minggu, untuk guru, untuk menulis dan menghafal khotbah seperti itu. So saya perlu Anda doa untuk aku sehingga PA dan khotbah benar-benar punya manfaat untukmu. Dan sebagai jemaat, lihat berapa jam diperlukan untuk pastor sehingga dia bisa membuat preparasi yang kuat dan benar, dan mereka lihat pastor kerja keras, mereka lebih siap untuk memberi gaji penuh juga. Okay, so if they're in a tent ministry, they will, do the best they can. They might not always have the kind of time they like. And this is where Bible class materials that are already prepared can actually be a big help to them, because they won't need as much preparation. They have the material, they just need to read it and then present it. Ya. Jadi seperti pelayanan tenda kadang-kadang susah ya untuk maksimal, tapi bersyukurlah kita punya material yang sudah ada sehingga kita tinggal membaca, tinggal menyiapkan, mengingat kembali, lalu kemudian kita menyampaikan kepada para jemaat. So, thanks because we have many material for our Bible class. Yeah, and it might be good to have a day at the campus where you just get together and say, let's look at all the different materials that we have available, and maybe have Esther come in and help or something, but so they really understand. And then when I was there, we would give them many of the materials electronically so they could use them. But they have to use them, otherwise it's just being wasted. Ya, jadi Pak B menyarankan supaya nanti suatu saat kita kumpul di satu kelas, kemudian saya menjelaskan lagi kepada saudara, ini loh hal-hal yang sudah kita punya, hal-hal yang bisa kita gunakan, lalu juga bisa ada profesor untuk menjelaskan produk-produknya, dan supaya kita benar-benar menggunakan apa yang sudah kita punya, bukan cuma untuk menyimpan bahkan atau membuangnya. Okay, any questions? Pertanyaan? Tidak ada? Oh, ada. Mesti kayak terengeng di kepala sampai orang kayak ngundang begitu Pak. Kayak tadi mama sampai ngundang namanya karena biasa gitu. Itu kira-kira metode apa Pak sehingga mereka punya minat yang lebih daripada itu? Yeah. So the interesting about how to make the member have interesting to invite pastor to lead the Bible study at their home. Tell them that you are willing to do it. Let it be known. Maybe when you have a congregational meeting, you can have it on your agenda.
For Bible class, we have PA. And then say, if someone would like to host the Bible class in their home, I am ready to come to your home and teach the Bible class there. So sometimes all you need to do is let the people know you are willing and ready to do these things. Yang pertama kali jelas adalah ya sampaikan kepada jemaat bahwa kalian mau datang ke rumah mereka untuk mengadakan PA. Jadi umumkan saja, saya akan mendatangi atau datang kepada saudara untuk melaksanakan PA. Ayo, siapa yang akan menerima sebagai tuan rumah? Pastikan bahwa mereka tahu saudara mau datang. And in America, in Wells, it's almost like a joke if they have a Bible class in their home. Usually people bring a little something to drink and some snacks. So the joke is it Bible class or snack time? Ya mereka ada candaan, ini mau makan-makan atau mau PA. And the other joke is Lutherans cannot do anything without a snack. Ya, candaan lainnya, gimana lainnya, Lutheran itu nggak bisa kalau ngapa-ngapain tanpa snack, harus ada makan-makan. Okay. So yeah, I think the best way to encourage people to try a Bible class that they host in their home is to explain to them, oh, we have Bible class. Here's does it not have to be at the church? Here's an alternative. And if someone would like to do that, I am willing and I am ready to work together with you to plan it and get it started. Jadi umumkan aja di gereja, ayo ini ada PA, tapi nggak harus di gereja. Siapa yang akan mengadakan di rumah? Nah, kita bisa bikin itu di rumah, kemudian jemaat akan menyiapkan. And when the people see a pastor who's making all these decisions by himself, usually it's not a close relationship. It's because the pastor is like a boss, just doing everything the way he wants to do it. But if the past, go ahead. Tapi kalau pastor itu melakukan semuanya sendiri, ya kan, ini hubungannya itu kan jadi jauh. Nggak ada hubungan yang dekat dengan jemaat karena dia seperti bos tadi, yang nggak pernah minta bantuan atau minta kerjasama dengan jemaat. But when the pastor asks for the ideas and the advice of the members when planning his ministry, like Bible class material and locations and times, and when he shows a willingness to work together with the people and meet their needs according to their schedules and their needs, then they see the pastor truly as a servant. Oh, the pastor really serves us. And that creates a close relationship with the people. Tapi kalau pastor itu sering ngobrol, minta gagasan, minta ide, minta nasihat dari jemaat, dari pengurus jemaat, maka para jemaat tadi akan merasa, oh, pastor ini benar-benar ingin melayani kita. Lalu saudara tunjukkan betul-betul keinginan saudara untuk melayani mereka. Nah, dari situlah akan tercipta hubungan yang sangat dekat antara pastor dengan jemaat. So when the members are part of the process of planning and making decisions, then they own the process and they're a part of the process. So they're more excited about it then because they help create it. Nah, kalau jemaat itu dilibatkan terus di dalam proses di dalam proses, di dalam beri ide tadi,
mereka akan merasa bahwa semua itu adalah bagian dari milik mereka. Pelayanan itu adalah menjadi milik mereka bersama. Jadi mereka tidak merasa mereka merasa bahwa ini adalah bagian dari hidup mereka. Jalan bersama-sama. And sometimes this might be a new way of thinking for some of the people. Be patient with them, but encourage them to offer their opinions and give their ideas. Ya, jadi kadang-kadang ada yang aneh-aneh ya, sesuatu yang dimunculkan mereka itu ada yang ide yang nyeleneh-nyeleneh ya, tapi harus sabar terus mendorong mereka untuk memberi gagasan-gagasan ya kepada pelayanan itu. Okay, number 49, siap untuk 49? Ya, siap. Okay, apakah dua metode atau gaya dasar mengajar kelas Alkitab? Mungkin metode paling mudah dan paling biasa digunakan pastor adalah metode ceramah. Metode yang lebih sulit mungkin adalah metode induktif yang memerlukan keterampilan dalam menggunakan pertanyaan dan diskusi. Ini lebih sulit untuk membuat preparasi, harus belajar materi dan mencipta pertanyaan dan menulis jawaban sehingga siap untuk diskusi dan menolong membimbing orang untuk lihat pertanyaan dan mengerti pertanyaan. Tetapi manfaat biasanya lebih baik dengan metode induktif daripada metode ceramah. Oke. Jelas. Oh, jelas. Oke, dan mengenai 50, mengenai 7 lembaga-lembaga lain, itu mungkin lebih cocok dengan situasi dalam Wells, sehingga Anda bisa membaca untuk diri sendiri di rumah, di asrama, karena itu mungkin cocok dengan situasi dalam Wells lebih dekat. Oke, itu saja. Pujilah Tuhan. Selesai. Ya. We finished. What is that? Ya, Pak Eko akan menyampaikan sesuatu di akhir kelas ini. Dia sangat memberi apresiasi untuk dedikasimu. Silakan, Pastor Eko. Silakan Pak. Terima kasih Pastor Ben. Hello, Pastor Eko. You're very happy. Thank you. I am very happy to see you. Saya senang untuk lihat temanku dari yang lebih tua juga. Ya. Terima kasih untuk semua bantuan pastor selama ini. He said he's very thankful for your help until right now for your dedication. Well, it has been my honor and privilege to be able to serve in Indonesia, and I have told many people I can think of no better way to end my full-time ministry than doing the work I was able to be a part of with GLI. It was some of the best years of my life. Ya, ini adalah suatu kehormatan bagi Pak B bisa menghabiskan waktu selama dia pelayanan di Indonesia, dan bagi dia tidak ada cara yang lebih baik lagi kecuali hanya memberikan waktunya untuk pelayanan yang ada di negeri kita tercinta ini. Thank you. And God willing, I will be able to see all of you muka ke muka
Jika Allah ingin, saya akan lihat kalian semua muka ke muka bulan Agustus. Saya baru bertemu dengan Pastor Medi Sutrisno, Ketua GLI, dan Pastor August sebagai Koordinator Curriculum STTL, dan Pastor Michael, Ketua, dan juga dengan Pastor Lefinus dari SMAK, dan kami baru mencipta jadwal, dan jika semua hal terus menurut rencana yang diciptakan bersama-sama, aku dengan Ibu Kani, istriku, akan tiba di Indonesia kurang lebih 21 Agustus untuk 10 hari, dan mulai dengan kunjungan di Jakarta, dan dari Jakarta ke STTL, dan setelah selesai bicara dengan dosen dan orang lain di STT, ke NTT untuk lihat SMAK dan project KWI, sehingga saya harap semua hal terus nyaman sehingga rencana itu benar-benar jadi, dan saya bisa lihat kalian semua satu kali lagi muka ke muka. Dan saya akan datang dengan wakil lain dari Wells, 2 pastor lain yang akan terus menolong dengan GLI dan STTL dan SMAK dengan pelayanan GLI mengenai administrasi, mengenai latihan untuk pelayan, mengenai KWI, dan juga dengan SMAK, seperti itu. Okay. And Pastor August, one thing, when you see Pastor Medi Sutrisno, and if you talk to Lefinus, maybe add on one of the days when we are in NTT at SMAK that we make time for Pastor Overy to outline his plan for creating new posts in churches. Okay. I think Pastor Guy Marquardt might also be working with that part of the ministry, exploring new places. Yeah, this is great, Pastor. Yeah. So I forgot. I don't know how I forgot it, but that was on my list of in my head. But now my head is not so clear anymore. I'm getting old. So it would be make sure when we are in NTT at SMAK, we and maybe on day 2 when the workers come, that we take time for general presentation from Pastor Overy too. Okay, I will tell Pastor Medi about that, Pastor. Thank you so much. Benar-benar adalah hormat besar untuk aku kerja bersama-sama dengan teman kerja di GLI dan STTL sejak 2011, dan saya tahu dengan kepastian bahwa Allah akan memberi pelayan lain dari Wells mungkin dengan sifat dan talenta berbeda yang diperlukan pada waktu ini untuk GLI, dan terus sehingga GLI bisa terus, dan saya minta maaf jika nasihatku atau ajaranku tidak selalu jelas, tetapi saya sangat senang untuk kesempatan untuk kerjasama
dengan semua pastor dan pelayan GLI dan bimbingan dari kaum awang juga, dan dengan mahasiswa STTL. Saya lihat generasi baru bertumbuh dan naik dan mempersiapkan untuk menjadi bimbingan baru, bimbingan rohani baru untuk GLI di depan. So Tuhan Yesus selalu memberkati kalian semua. Ya. Terima kasih banyak, Pastor. Yep. And I will be in contact as we continue to make preparation for the trip. Ya, thank you very much. Thank you very much. Okay, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Shalom. Halo, Pastor.